Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nurlalatul Hasanah SPD SD CGB angkatan 11 dari SD Negeri 1 Tambak Mulyo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Koneksi antar materi Modul 1.1 Kesimpulan dan refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Perlu kita ketahui bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah cara memberi ilmu atau pengetahuan serta memberikan keterampilan kecakapan kepada anak-anak yang keduanya dapat memberikan manfaat bagi anak-anak baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu sebagai manusia dan sebagai masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan yakni upaya yang konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh dan penuh. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, yang saya lakukan dalam pembelajaran yaitu 1. Pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber ilmu. Yang kedua, peningkatan hanya fokus dari aspek kognitif. Yang ketiga, memandang semua murid memiliki karakteristik sama. Yang keempat, fokus transfer materi pembelajaran. Yang kelima adalah hasil belajar yang sesuai KKM atau di atas KKM merupakan suatu prestasi. Sebelum mempelajari modul 1.1 yang saya lakukan dalam pembelajaran, saya tidak memahami kebutuhan anak akan kenyamanan belajar dan kemandirian belajar. Bagi saya, jika mereka mengikuti seluruh perintah dan tertib dalam pengumpulan tugas, serta selalu berada dalam kegiatan pembelajaran, merupakan suatu keberhasilan. Saya percaya bahwa pendidikan dan pembelajaran menggunakan pendekatan pemberian materi, tugas, dan sanksi merupakan metode yang efektif untuk mendisiplinkan anak dan membiasakan anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Saya juga sering mengeluh karena ada sebagian anak yang tidak menyelesaikan tugas, sulit diatur, dan tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Padahal soal-soal atau tugas itu sangat mudah dan materi sudah saya jelaskan. Merasa gagal jika banyak siswa yang tidak rutinitas dan tuntas setelah dilaksanakan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofis dan pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, saya berpikir
bahwa selama ini saya hanya tahu sekilas tentang semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, tanpa mencari tahu makna yang begitu dalam yang terkandung di dalamnya. Dan apa yang saya lakukan kurang tepat. Pendekatan pendidikan dan pengajaran dalam bentuk sebatas pemberian materi, tugas, dan pemberian sanksi akan menimbulkan ketidaknyamanan dan menghasilkan pribadi pemberontak, cuek, malas, dan rendahnya daya juang jiwa serta berkompetensi dalam diri anak. Di antara tuntutan kepatuhan dalam penerapannya, saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran. Seharusnya merekalah subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa saya mulai membenahi pola pikir saya mulai dari diri sendiri. Dengan begitu, saya berusaha memberikan tauladan yang baik dari cara diam dan bertutur kata. Bahwasanya seorang anak mengamati perilaku kita dan menirunya. Oleh karena itu, saya harus memiliki karakter yang positif agar anak menjadi peniru lebih berkarakter positif. Saya mencoba menggali kodrat dan minat bakat anak, menyadari bahwa setiap anak itu unik dengan segala kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Mulai belajar memimpin, mengarahkan, dan membimbing mereka sesuai kodrat mereka. Tidak menjadikan KKM sebagai satu-satunya dasar pedoman berprestasi, melainkan membangun segala sesuatu yang mereka miliki. Memberikan kebebasan bagi peserta didik seperti memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berbicara dan mengungkapkan perasaan serta ide-ide peserta didik. Dengan begitu, kita sebagai pendidik dapat membimbing mereka menuju tujuan pembelajaran sesuai keinginan mereka, yang tentunya kemauan yang menumbuhkan sifat karakter positif anak. Berusaha menjadi guru, ibu, teman, sahabat, dan fasilitator yang baik bagi mereka, sehingga muncullah masa depan emosional yang kuat, dan ini lebih memudahkan membimbing mereka sesuai kodrat mereka. Tidak menerapkan sanksi atau teguran tegas kepada peserta didik karena ini lebih membuat mereka tertekan dan tidak merdeka. Berusaha menjadi penyejuk bagi mereka yang dapat mengamongi mereka setiap saat, baik dalam keadaan senang maupun susah. Dan apapun tindakan yang dilakukan pendidik harus berorientasi kepada anak demi kepentingan mereka. Anak adalah subjek teman belajar. Karenanya, pendidik sejati juga belajar dari peserta didik. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Mengidentifikasi karakter anak, mulai dari kebiasaannya, gaya belajarnya, kemampuan menyerap materi pembelajaran,
bakat atau minatnya, juga meminta pendapat mereka tentang hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan mereka untuk dapat belajar dengan baik. Merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan merdeka. Memberikan suasana kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan. Menjadi teladan, pemberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai karakter. Melakukan pembiasaan dalam mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih sebagai bagian dari penanaman dan penguatan karakter. Melakukan pendekatan secara emosional kepada peserta didik maupun orang tua guna mencari solusi terbaik di setiap kendala yang dihadapi anak dan bersama-sama mengasah minat bakat mereka. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.